Waduh, stop. Ini ciri Anda bakal mengalami stroke. Ada 9 tanda yang sering tidak disadari. Sebelum lanjut ke rahasianya, bantu dulu dengan like, subscribe, dan komentar. Biar saya makin semangat bikin video seperti ini. Sekarang Bapak Ibu nontonnya dari mana nih? Umurnya berapa? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling kenal dan saling kirim doa. Tahukah Anda bahwa sebagian besar orang yang terkena stroke sebenarnya sudah mendapatkan peringatan dari tubuhnya jauh sebelum serangan itu datang? Bukan 1 hari sebelumnya, bukan 1 jam sebelumnya, tetapi berminggu-minggu sebelumnya. Tubuh sebenarnya sudah berteriak minta tolong. Masalahnya, kita sering tidak mendengarkan. Pada bagian ini, saya akan mengajak Anda memahami mengapa stroke jarang datang secara tiba-tiba, dan bagaimana kisah nyata orang-orang yang menyesal karena terlambat menyadari sinyal tubuhnya sendiri. Sebelum kita masuk lebih jauh, izinkan saya meminta satu hal sederhana. Silahkan tekan tombol suka dan berlangganan, agar video ini bisa menjangkau lebih banyak keluarga di luar sana. Dan tuliskan di kolom komentar Anda sedang menonton dari kota mana, supaya kita bisa saling mengenal dan saling mendoakan kesehatan. Beberapa waktu lalu, di sebuah ruang praktik yang tenang, saya bertemu dengan seorang perempuan yang wajahnya tampak sangat lelah. Matanya sembab. Napasnya pendek. Tangannya gemetar saat menggenggam map berisi hasil pemeriksaan medis. Namanya Ibu Sulastri. Usianya 57 tahun. Beliau datang dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Begitu duduk, ia tidak langsung bicara. Ia hanya menarik napas panjang, lalu air matanya jatuh satu persatu. "Dokter," katanya akhirnya, "seandainya waktu bisa diputar kembali." Kalimat itu adalah kalimat yang paling sering saya dengar dari keluarga pasien stroke. Suaminya, Pak Rahman, kini sedang dirawat intensif di rumah sakit. Separuh tubuhnya tidak bisa digerakkan, bicaranya tidak lagi jelas, dan kemungkinan besar kondisi ini akan bertahan seumur hidup. Yang membuat hati saya terasa berat bukan hanya kondisi Pak Rahman saat ini, tetapi cerita yang menyertainya. Selama hampir 1 bulan sebelum stroke berat itu terjadi, Pak Rahman sering mengeluh hal-hal yang dianggap sepele. Kepalanya beberapa kali terasa sangat nyeri secara tiba-tiba. Tangannya sering kesemutan, terutama di sisi kanan. Pernah suatu hari, ia lupa nama tetangga yang setiap minggu menyapanya. Ada satu kejadian yang sangat diingat oleh Ibu Sulastri. Saat makan malam bersama keluarga, Pak Rahman tiba-tiba terdiam beberapa detik saat sedang bercerita. Matanya kosong. Lalu ia kembali melanjutkan pembicaraan seolah tidak terjadi apa-apa. Keluarga tertawa kecil. Mereka mengira itu hanya karena kelelahan. Namanya juga usia tidak lagi muda, pikir mereka. Tidak ada yang menyangka itulah peringatan terakhir yang diberikan tubuhnya. Namun tidak semua cerita berakhir dengan air mata. Saya juga ingin Anda mendengar kisah yang berbeda. Kisah tentang seseorang yang selamat karena tidak mengabaikan tanda kecil. Namanya Pak Hendra. Usianya 62 tahun. Beliau adalah pensiunan guru dari daerah Bogor. Suatu pagi, istrinya memperhatikan sesuatu yang aneh. Pak Hendra mengeluh pusing mendadak saat bangun dari kursi. Hari berikutnya, tangannya terasa lemah beberapa menit. Dan pada suatu sore, saat menerima telepon dari anaknya, ucapannya terdengar tidak jelas sesaat. Pak Hendra merasa semua itu tidak penting. Ia merasa masih kuat, masih bisa berjalan, masih bisa bercanda. Tetapi istrinya bersikeras. Ia berkata, lebih baik diperiksa sekarang daripada menyesal nanti. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyempitan serius pada pembuluh darah yang mengalirkan darah ke otak. Dokter menyebut kondisi itu sebagai sesuatu yang sangat berbahaya bila dibiarkan. Karena ditemukan lebih awal, Pak Hendra mendapatkan penanganan tepat waktu. Pola makannya diubah, aktivitas fisiknya diperbaiki, pengobatan dilakukan secara teratur. Hari ini, Pak Hendra masih bisa berjalan pagi, masih bisa mengajar cucunya membaca, masih bisa menikmati hidup bersama istrinya. Perbedaan antara Pak Rahman dan Pak Hendra bukanlah usia, bukan juga nasib. Perbedaannya hanya satu, yang satu mengabaikan sinyal. Yang satu bertindak cepat. Untuk Anda yang baru pertama kali menonton, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Dr. Irma.
Selama lebih dari 16 tahun, saya mendampingi pasien usia 40 tahun ke atas menghadapi berbagai penyakit kronis, mulai dari tekanan darah tinggi, penyakit jantung, diabetes, hingga stroke. Selama itu pula saya melihat pola yang sama berulang kali, bukan hanya di rumah sakit besar, bukan hanya di kota besar, tetapi di mana-mana. Stroke jarang datang tanpa peringatan. Yang sering terjadi adalah kita tidak diajari untuk mengenali peringatannya. Banyak pasien yang datang sudah dalam kondisi terlambat, dan seringkali setelah semua terjadi, keluarga berkata, "Sebenarnya dulu ada tanda-tanda kecil, Dok." Kalimat itu selalu terngiang di kepala saya. Mengapa topik ini sangat penting? Karena stroke bukan hanya soal kematian. Stroke adalah tentang kehilangan kualitas hidup. Ada yang tidak bisa berjalan lagi, ada yang tidak bisa berbicara lagi. Ada yang harus bergantung pada orang lain untuk hal paling dasar seperti makan dan ke kamar mandi. Yang lebih menyedihkan, banyak dari kondisi itu sebenarnya bisa dicegah. Penelitian kesehatan global menunjukkan bahwa sebagian besar kasus stroke berhubungan erat dengan keterlambatan mengenali tanda awal. Artinya, tubuh sudah memberi sinyal, tetapi kita tidak tahu bahwa itu adalah sinyal bahaya. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah rumah. Stroke itu seperti banjir besar yang menghancurkan rumah tersebut. Tetapi banjir besar tidak pernah datang tiba-tiba tanpa tanda. Sebelum air meluap, biasanya ada hujan terus-menerus. Saluran air mulai melambat. Genangan kecil muncul di halaman. Jika kita peka, kita bisa bersiap. Kita bisa mengamankan barang berharga. Kita bisa menyelamatkan diri. Tetapi jika kita mengabaikan tanda-tanda kecil itu, banjir akan datang tanpa ampun. Stroke bekerja dengan cara yang sangat mirip. Sebelum terjadi stroke besar, biasanya ada gangguan kecil pada aliran darah ke otak. Gangguan ini bisa datang dan pergi. Bisa berlangsung hanya beberapa menit, lalu menghilang. Karena menghilang, kita mengira semuanya baik-baik saja. Padahal, itulah yang dalam dunia medis dikenal sebagai peringatan awal. Otak adalah organ yang sangat sensitif. Ia membutuhkan pasokan darah dan oksigen tanpa henti. Bahkan keterlambatan beberapa menit saja bisa menyebabkan kerusakan permanen. Ketika aliran darah ke otak terganggu sesaat, tubuh sebenarnya sedang mengirim pesan. Pesan itu berbunyi, ada masalah serius yang sedang berkembang. Sayangnya, pesan ini sering disalahartikan sebagai kelelahan, kurang tidur, masuk angin, atau faktor usia. Di bagian berikutnya, saya akan mulai menjelaskan tanda-tanda awal tersebut satu persatu, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, agar Anda bisa mengenalinya sejak dini. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dari video ini. Bagian yang perlu Anda dengarkan dengan penuh perhatian. Karena informasi di bagian ini bisa menyelamatkan nyawa Anda atau orang yang Anda cintai. Saya akan menjelaskan 9 tanda awal stroke yang sering muncul beberapa minggu sebelum serangan besar terjadi. Tanda-tanda ini sering datang singkat, datang lalu pergi, sehingga banyak orang mengabaikannya. Padahal justru karena itulah tanda-tanda ini sangat berbahaya. Mari kita bahas satu persatu. Tanda pertama adalah sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba. Ini bukan sakit kepala biasa karena kurang tidur atau terlambat makan. Ini adalah nyeri yang datang mendadak dan terasa sangat berat. Seperti ada tekanan kuat di dalam kepala. Sebagian orang menggambarkannya seperti kepala dipukul benda keras. Rasa sakit ini bisa muncul dalam hitungan detik dan seringkali tidak membaik dengan obat sakit kepala biasa. Saya pernah mendengar seorang pasien berkata, "Dokter, rasanya seperti kepala saya mau pecah, padahal sebelumnya saya baik-baik saja." Jika sakit kepala seperti ini muncul tanpa sebab yang jelas, terutama pada usia di atas 40 tahun, jangan diabaikan. Tanda kedua adalah kesemutan atau mati rasa di satu sisi tubuh. Perhatikan baik-baik, kata kuncinya adalah satu sisi. Bisa di tangan kanan saja, atau di wajah kiri saja, atau di kaki kiri saja. Gejala ini biasanya muncul mendadak, tidak karena duduk lama, tidak karena posisi tidur yang salah, dan seringkali menghilang dalam beberapa menit. Karena bisa hilang sendiri, banyak orang menganggapnya sepele. Padahal, kesemutan satu sisi adalah salah satu tanda klasik gangguan aliran darah ke otak.
Tanda ketiga adalah gangguan penglihatan yang datang tiba-tiba. Beberapa orang mengalami pandangan kabur secara mendadak. Ada yang melihat seperti ada bayangan gelap menutup sebagian mata. Ada juga yang melihat ganda. Gangguan ini bisa berlangsung hanya beberapa detik atau menit. Lalu penglihatan kembali normal. Karena mata kembali normal, orang tidak merasa perlu memeriksakan diri. Padahal, penglihatan dikendalikan oleh otak. Jika otak kekurangan pasokan darah walau sebentar, penglihatan bisa terganggu. Tanda keempat adalah kesulitan berbicara atau ucapan menjadi tidak jelas. Ini bisa berupa bicara pelo, tidak terasa berat, atau kata-kata keluar tidak sesuai dengan yang ingin diucapkan. Seseorang mungkin ingin mengucapkan satu kalimat sederhana, tetapi ucapannya terdengar aneh, seperti orang yang sedang sangat mengantuk. Yang sering terjadi, orang di sekitarnya justru tertawa, mengira itu hanya bercanda atau kelelahan. Padahal, gangguan bicara mendadak adalah tanda serius yang tidak boleh dianggap enteng. Tanda kelima adalah kebingungan atau lupa yang tidak wajar. Bukan lupa menaruh kunci, bukan lupa nama artis, tetapi lupa yang sangat tidak masuk akal. Misalnya, tiba-tiba tidak mengenali orang yang sangat dekat. Atau bingung berada di rumah sendiri. Atau tidak tahu sedang melakukan apa. Kondisi ini bisa berlangsung singkat. Beberapa detik hingga beberapa menit. Lalu semuanya kembali normal. Justru karena singkat itulah, banyak keluarga tidak menyadarinya sebagai tanda bahaya. Tanda keenam adalah kehilangan keseimbangan secara mendadak. Seseorang bisa tiba-tiba merasa sempoyongan, seperti lantai berputar, atau merasa akan jatuh padahal sedang berdiri diam. Gejala ini berbeda dengan pusing biasa. Tidak didahului rasa mual, tidak karena berdiri terlalu cepat. Kehilangan keseimbangan mendadak sering berkaitan dengan bagian otak yang mengatur koordinasi tubuh. Tanda ketujuh adalah kelemahan otot di satu sisi tubuh. Misalnya, tangan tiba-tiba terasa sangat lemah, gelas yang dipegang jatuh begitu saja, atau kaki terasa berat saat melangkah. Kelemahan ini bisa berlangsung sebentar. Namun, meski hanya sebentar, ini adalah tanda penting yang tidak boleh diabaikan. Tubuh tidak pernah kehilangan kekuatan secara tiba-tiba tanpa sebab. Tanda kedelapan adalah kesulitan menelan yang muncul mendadak. Air minum terasa sulit ditelan, atau makanan terasa seperti tersangkut, padahal tidak sedang sakit tenggorokan. Kesulitan menelan berkaitan dengan saraf dan otot yang dikendalikan oleh otak. Jika bagian otak tersebut kekurangan oksigen, fungsi menelan bisa terganggu. Tanda kesembilan adalah perubahan emosi yang ekstrim tanpa sebab jelas. Tiba-tiba sangat mudah marah, atau tiba-tiba menangis tanpa alasan, atau merasa sangat cemas secara mendadak. Banyak orang tidak menyadari bahwa emosi juga dikendalikan oleh otak. Jika aliran darah ke otak terganggu, perubahan emosi bisa menjadi salah satu tanda awal. Sekarang saya ingin Anda berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Apakah Anda atau orang terdekat Anda pernah mengalami satu atau lebih dari tanda-tanda ini? Jika ya, mohon jangan menganggapnya sepele. Karena tanda-tanda ini sering muncul sebelum stroke besar terjadi. Di bagian berikutnya, saya akan menjelaskan apa yang harus dilakukan jika tanda-tanda ini muncul, serta bagaimana cara mencegah stroke dengan langkah yang realistis dan bisa dilakukan di rumah. Sekarang, setelah Anda mengetahui 9 tanda awal stroke, pertanyaan terpentingnya adalah ini. Apa yang harus dilakukan jika tanda-tanda itu muncul? Banyak orang melakukan 2 kesalahan besar. Kesalahan pertama adalah panik berlebihan. Kesalahan kedua adalah mengabaikannya sama sekali. Yang kita butuhkan adalah tindakan yang tepat dan cepat. Jika Anda atau anggota keluarga mengalami satu dari tanda yang sudah saya jelaskan, lakukan langkah-langkah berikut dengan tenang namun serius. Langkah pertama adalah mencatat kejadian tersebut. Ambil kertas atau telepon genggam. Tuliskan kapan gejala muncul, jam berapa, gejala apa yang dirasakan, berapa lama berlangsung, dan apa yang sedang dilakukan saat itu. Catatan ini sangat membantu dokter untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda. Langkah kedua adalah memeriksa tekanan darah sesegera mungkin. Tekanan darah yang tinggi adalah salah satu faktor terbesar terjadinya stroke. Banyak orang tidak merasa apa-apa meski tekanan darahnya tinggi. Karena itu, tekanan darah sering disebut sebagai pembunuh diam-diam.
Jika tekanan darah Anda tinggi, jangan menunggu sampai besok. Segera cari bantuan medis. Langkah ketiga adalah melakukan pemeriksaan sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Perhatikan wajah. Mintalah orang tersebut tersenyum. Apakah senyumnya simetris atau salah satu sisi tampak turun? Perhatikan lengan. Mintalah mengangkat kedua lengan ke depan. Apakah salah satu lengan terasa lebih lemah atau turun sendiri? Perhatikan bicara. Mintalah mengucapkan kalimat sederhana. Apakah ucapannya jelas atau terdengar aneh? Jika ada satu saja yang tidak normal, segera ke unit gawat darurat rumah sakit terdekat. Jangan menunggu gejala hilang, jangan menunggu besok. Waktu adalah otak. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk selamat tanpa cacat. Sekarang kita bicara tentang pencegahan. Pencegahan stroke bukan sesuatu yang rumit atau mahal, tetapi membutuhkan kesadaran dan konsistensi. Hal pertama dan paling penting adalah mengontrol tekanan darah. Jika Anda berusia di atas 40 tahun, tekanan darah harus diperiksa secara rutin, bukan hanya saat merasa pusing, tetapi sebagai kebiasaan. Hal kedua adalah bergerak setiap hari. Tidak harus olahraga berat. Berjalan kaki selama 30 menit setiap hari sudah sangat membantu melancarkan aliran darah. Yang penting adalah rutin. Hal ketiga adalah mengatur pola makan. Kurangi makanan yang terlalu asin dan berminyak. Perbanyak sayur hijau, perbanyak buah segar. Pilih ikan sebagai sumber protein. Batasi makanan olahan dan instan. Apa yang Anda makan hari ini akan menentukan kondisi pembuluh darah Anda di masa depan. Hal keempat adalah tidur yang cukup dan berkualitas. Kurang tidur dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan stroke. Usahakan tidur cukup setiap malam dengan waktu yang teratur. Hal kelima adalah mengelola stres. Stres yang terus-menerus membuat hormon dalam tubuh tidak seimbang dan merusak pembuluh darah. Luangkan waktu untuk bernapas dalam, beristirahat, berbicara dengan orang terdekat. Tubuh dan pikiran adalah satu kesatuan. Jika pikiran sakit, tubuh ikut sakit. Beberapa orang juga bertanya tentang ramuan alami. Ramuan alami boleh digunakan sebagai pendamping gaya hidup sehat, bukan sebagai pengganti pengobatan medis. Bahan alami seperti bawang putih, jahe, lemon, dan madu memiliki manfaat untuk kesehatan pembuluh darah jika dikonsumsi dengan benar dan konsisten. Namun ingat, ramuan alami tidak akan bekerja jika gaya hidup tetap buruk. Tidak ada ramuan yang bisa mengalahkan kebiasaan makan berlebihan, kurang gerak, dan stres berkepanjangan. Saya ingin Anda memahami satu hal yang sangat penting. Stroke bukan hukuman. Stroke bukan takdir yang jatuh begitu saja. Stroke adalah hasil dari proses panjang yang seringkali bisa dihentikan. Tubuh kita sangat cerdas. Ia selalu memberi peringatan sebelum terjadi kerusakan besar. Masalahnya bukan tubuh kita yang tidak memberi sinyal. Masalahnya adalah kita yang tidak mau mendengar. Saya sering bertanya kepada pasien dan keluarganya, jika Anda diberi pilihan, mana yang Anda inginkan? Tetap bisa berjalan bersama pasangan di usia tua atau terbaring di tempat tidur dan bergantung pada orang lain? Tetap bisa bermain dengan cucu atau hanya bisa memandang dari kursi roda? Pilihan itu dibuat bukan saat stroke terjadi, tetapi jauh sebelum itu. Pilihan itu dibuat dari kebiasaan sehari-hari. Sekarang saya ingin meminta bantuan Anda. Informasi dalam video ini bukan untuk disimpan sendiri, bagikan kepada keluarga, bagikan kepada orang tua, bagikan ke grup pesan singkat. Satu orang yang sadar lebih awal bisa menyelamatkan satu keluarga dari penderitaan panjang. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol suka dan berlangganan agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Ingat baik-baik, sebagian besar stroke bisa dicegah dengan pengetahuan, dengan kepedulian, dan dengan tindakan tepat waktu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jaga kesehatan Anda, karena tubuh ini adalah amanah yang harus dijaga sebaik mungkin.